aja Mbak, Masnya, biar satu garis. Soalnya hari ini banyak yang nggak masuk, kurang lebih 10 orang temanmu yang tidak masuk. Di sini aja Mas, di deretan sini ya. Biar saya satu garis ngelihatnya. Oke, ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih meskipun hujan ya di luar ya. Tapi teman-teman datang. Ini tadi saya juga kaget. Berangkat dari rumah saya di Sulfat itu kering. Tiba-tiba masuk Candi Mendut, hujannya tiba-tiba deras. Oke, saya absen aja dulu. Ini siapa? Siapa? Ahmad Aufar Nabil Lukmani. Oke. Kemudian Aga belum masuk. Amal Khairul belum ada juga. Wes langsung orangnya aja wes ngomong. Yudiansyah. Soalnya masih sedikit. Yudiansyah Adi. Ya. 11 12. Salam. Wih, tangannya ada merah. Oke, terus habis itu di sebelah kiri semua aja. Mbak, di sebelah kiri semua aja. Ya, soalnya cuma sedikit. Sebelahnya Yudiansyah siapa? Dani Arafli Wibowo. Oke. Boleh. Tapi di luar dulu maknya ya. Ya wes, namamu siapa? Nur ini ya wes, mama masih di luar ya. Nurul Aini. Kasihan. Yang jilbab coklat? Revi. Mbak, sebelah kiri aja. Banyak yang nggak masuk soalnya. Revi, nama lengkapnya siapa ya? Oh, Revi Salsabila Agustina ini ya. Sebelahnya Revi? Sina Angelina Sitanala. Sebelahnya Sina? Sabita, Sabrina Rosi Montiara Bintang. Sebelahnya? Salsa Aziza Erlina Putri ya. Terus Mbak yang kamu? Zeni Nur Laila. Oke. Ya. Salam. Yo, namamu siapa? Yoga. Ya, silakan duduk di sebelah kiri ya. Biar yang kanan kosong soalnya banyak yang nggak masuk. Nah, oke. Baik teman-teman, masuk ke pertemuan 11-12 ya sekarang ya. Kurang satu kali pertemuan minggu depan. Terus depannya lagi UAS ya. Ya masuk. Namamu siapa? Siapa? Dina Velia ya. Di pertemuan UAS tanggal 7 minggu depan berarti tanggal berapa? 14 sampai 15 tolong. 14 ya. 14. UASnya dimulai tanggal Senin ya koyo ini. Kok Senin Jumat? Tanggal berapa? 17-an. Saya kan benar Jumat 17 ya? Betul? 17 November UAS. Kok koyo aja koyo rek pasti norek. Sebentar. Lihat dulu. Empat belas koyo ditambah 7. 17 ya? Mulai tanggal 17. 17 itu Senin. UASmu sendiri tanggal berapa? 20 atau 21? Kok Senin? Iya. 21 ya? Oke.
Berarti ya kurang materi minggu depan. Kemudian UAS, UASnya kita mau online apa offline? Online aja ya, yang kelas online juga ya. Berarti tanggal 21 itu kita tidak ada pertemuan tapi mengerjakan UAS. Nah, untuk antisipasi teman-teman yang sibuk apa segala macam, setelah pertemuan tanggal 14 saya upload UASnya. Ya, soalnya lah teman-teman mengumpulkannya maksimal itu di hari UAS, yaitu tanggal 21. Kalau bisa sebelum tanggal 21 supaya apa? Saya rekap nilainya nggak keburu-buru sama 6 kelas yang lain. Soalnya saya semester ini pegang 7 kelas, semuanya manajemen risiko dan hanya satu pengantar bisnis. Maksud saya beda buru-buru lah. Kelas eksekutifnya ini ada 2, hari Jumat ini ada 2 kelas karena kita hybrid, satunya lagi hari Minggu. Jadi kalau bisa maksimal Jumat 21 November UASnya sudah diserahkan ya. Nanti akan saya buatkan platformnya. Oke, sampai situ ada mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke konsep manajemen risiko pada bank syariah. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang konsep manajemen risiko pada perbankan yang teman-teman belajar sendiri di rumah itu loh ya. Yang standar Basel 1, 2, dan 3 itu adalah konsep manajemen risiko pada perbankan konvensional atau perbankan umum. Lah yang ini konsepnya manajemen risiko pada bank syariah. Kita akan mengulang sebentar. Manajemen risiko bank syariah. Yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Sebenarnya baik bank konvensional maupun bank syariah itu dia mengedepankan suzon ya kalau menurut saya. Kalian pernah nggak ngambil kredit di bank? Saking nggak percaya nih bank ambil awakmu rek ya. Iku sing jenenge metode karakter 5C mari ngono dokumen-dokumen sing sak gebok itu teman-teman suruh menandatangani. Soalnya apa? Mereka memang dilatih untuk selalu berburuk sangka sama nasabahnya. Makanya yang paling banyak dosa nanti yang kerja di bank bagian kredit ya, sama internal auditor itu ya soalnya berburuk sangka terus sama nasabahnya. Kenapa mereka harus dilatih seperti itu? Mereka dilatih seperti itu untuk jaga-jaga. Jadi ya kita mampu atau nggak mampu, pokoknya utang nang bank, itu bank anggapannya itu mesti nggak mampu bayar, guys. Makanya dokumen yang kita isi harus banyak, macam-macam ya, mulai karakter, clarity, dan lain sebagainya. Pokoknya sistem 5C itu mesti dipakai. Karena apa? Mereka takut kalau kita tidak bisa mengembalikan uang yang kita pinjam dari bank. Sama kerjanya dengan internal auditor. Yang namanya auditor itu mesti punya kadar buruk sangka yang lebih dibandingkan dengan yang bukan pekerja bank atau yang internal auditor. Karena apa? Memang pekerjaannya dituntut seperti itu. Artinya apa? Dari segi manajemen risiko, yang namanya perbankan, baik syariah maupun bank konvensional, biasanya itu mesti sudah menerapkan implementasi manajemen risiko. Apa aja yang jadi manajemen risiko perbankan? Nah, ini ada 8. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit ini akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Contohnya risiko kredit apa, Rek? Ayo apa? Penjelasannya adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban. Contohnya risiko kredit apa? Contoh konkretnya. Telat Ya, telat ya, bayar nggak sih Bu? kenapa Telat bayar. telat bayar? Mas, pindah di sini aja, biar satu garis. Namamu siapa? Muhammad. Muhammad Muhammad Fatoni. Oh iya, buku Fatun. Wes marah kah?
Yuk, pindah di sebelah kiri. Oke, risiko kredit adalah telat bayar atau apa tadi? Kredit macet. Ya, jadi nasabah itu senantiasa bank itu senantiasa mengingatkan agar risiko kredit tidak terjadi. Good. Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Contohnya risiko pasar seperti apa? Suku bunga, Bu. Perubahan suku bunga. Oke, suku bunga. Terus apa meneh? Nilai tukar Apa? rupiah, Bu. Nilai tukar rupiah. Apalagi? Valuta asing, Bu. Asing, ya betul. Biasanya valuta asing, kemudian nilai tukar itu di bank namanya bagian treasury atau bagian yang mengelola portofolionya pada sebuah bank. Risiko likuiditas masuk risiko nomor 3. Akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contohnya risiko likuiditas apa? Ayo apa yuk? Likuiditas pasar, Bu. Kenapa? Contohnya likuiditas pasar. Likuiditas pasar. Contohnya? Contohnya likuiditas pasar itu terjadi ketika pasar tidak dapat menyediakan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Oke, bisa. Tapi kalau diperbankan, kalau nggak salah, menurut saya, risiko likuiditas itu adalah, contohnya adalah rush. Rush itu adalah, teman-teman mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ya, mungkin kalian masih kecil, waktu Krismon tahun 98, mungkin belum lahir ya. Oke, waktu Krismon tahun 98 itu banyak atau ada beberapa bank yang sampai kehabisan uang tunai yang bisa ditarik lewat ATM. Nah, itu risiko likuiditas. Contohnya adalah saya kebetulan tahu karena kong saya itu dulu punya tabungan di Bank BHS. Dulu ada namanya Bank BHS, tapi sejak tahun saya lupa tahun berapa, pokoknya dia melebur jadi sama Bank Mandiri itu loh. Jadi kong saya itu tidak bisa mengambil dananya yang ada di BHS. Yang didahulukan itu adalah yang kecil-kecil, yang nilainya puluhan ratusan ribu atau ratusan juta. Kebetulan punya yang kong saya lumayan besar dananya. Dan itu sampai engkong saya stres akhirnya meninggal, itu duitnya memang tidak bisa ditarik. Karena pada saat itu berkurangnya kepercayaan nasabah secara besar-besaran terhadap institusi perbankan di Indonesia. BCA itu juga tidak kalah terkena juga imbasnya pada saat itu. Tapi BCA bisa membuktikan CAR-nya atau cadangan rasionya dia itu cukup kuat untuk ditarik. Oleh karenanya yang namanya CAR atau Capital Adequacy Ratio kalau di dalam perbankan atau di dunia asuransi itu minimal harus 3 kali dari jatah yang istilahnya dipergunakan oleh konsumen. Contoh, kalau konsumen itu nabung sejumlah 10 juta, cadangan dana di bank itu minimal harus ada 30 juta. Nah, itu contohnya yang bisa memperlancar rasio likuiditas. Kenapa? Kalaupun semuanya diambil, 10 juta itu diambil sama banknya, berarti bank masih bisa hidup karena ada dana 20 juta. 20 juta itu dipergunakan untuk apa? Untuk operasionalnya perusahaan, kemudian untuk dipakai muter lagi. Begitu pula sebaliknya, kalau memang banknya itu tidak punya likuiditas yang baik, artinya dari nasabah nabung 10 juta, katakanlah tabungannya dia yang ada secara likuid itu cuma 8 juta, lah berarti defisit 2 juta. Katakanlah seperti itu ya untuk rasio likuiditas. Jadi ketidakmampuan bank memenuhi kewajibannya.
Keempat, resiko operasional. Resiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Contohnya seperti apa? Pegawai salah dalam Pegawai salah memproses input transaksi data, PIO. Bu. Salah input Oke. data. Ya, bagus. Kesalahan Pegawai. ATM-nya error, Bu. Terus apa lagi? ATM error, Bu. ATM error. Musibah. Operasional. Gangguan Kebakaran, sistem, Bu. Bu. Bencana. Gangguan sistem Bencana. bisa juga masuk ke risiko operasional. Terus kesalahan dalam clearing, ya. Bencana Dalam- alam, Bu. Untuk faktor bencana. eksternalnya. Oke. Masuk ke resiko operasional. Artinya resiko operasional ini adalah kegiatan bank yang ada di internal perusahaan yang menyebabkan bank itu gagal beroperasi. Poin kelima, resiko hukum. Nah, ini resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Contohnya seperti apa? Kalau resiko hukum. Nasabah menggugat Di bank piutang, tidak Bu. ditandatangan dengan benar, Bu. Nasabah menggugat benar, kemudian dokumen bank tidak ditandatangani dengan baik sehingga menyebabkan ketidakjelasan pada saat proses pencairan kredit. Kemudian ada lagi nomor 6, risiko reputasi. Ini yang paling banyak. Kalau risiko hukum itu adalah risiko gugat yang biasanya bank itu sudah digugat. Teman-teman mungkin pernah dengar ada sebuah bank yang digugat oleh nasabahnya karena ternyata dia menerima surat jaminan atau agunan yang palsu. Saya lupa waktu itu banknya apa. Yang jelas setelah dicek and recheck, memang surat jaminan atau agunannya rumah yang diagunkan oleh kreditornya itu adalah palsu. Oleh karenanya banknya mendapatkan gugatan dari pemilik yang resminya, pemilik aslinya. Nah, itu risiko hukum. Ini juga salah satu risiko yang paling ditakuti oleh perbankan. Karena apa? Risiko hukum sama risiko reputasi ini adalah dua hal yang paling mengerikan yang bisa mengancam kredibilitasnya bank itu bisa nggak dipercaya oleh masyarakat. Kalau kena risiko hukum dan reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contohnya risiko reputasi apa? Ayo. Ulasan negatif dari nasabah, Bu. Karyawan Oke. korupsi, Bu. Muatan negatif, korupsi, boleh juga. Terus apa lagi? Beberapa tahun yang lalu, teman-teman pernah dengar nggak BSI tidak bisa mengakses rekeningnya? Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Pernah, Masih Bu. pernah dengar ya? Nah, itu adalah salah satu contoh risiko reputasi. Karena BSI itu tidak bisa diakses rekeningnya, banyak nasabah, sebentar, banyak nasabah yang memutuskan hengkang atau pergi dari BSI saat itu. Bukan karena tidak bisa diakses juga rekeningnya, tapi mereka merasa bank ini bukan sesuatu yang bisa menjamin keamanan mereka secara finansial. Untungnya saya nggak ikut-ikutan, saya juga nasabahnya BSI. Yang ada memang pada saat itu nggak bisa diakses rekeningnya, kemudian saya mendatangi kantornya. Setelah saya mendatangi kantornya, memang ada error dari sistem, sehingga saya berusaha mengkonekkan dengan handphone saya. Itu saya mengirim kode OTP sampai 16 kali, itu nggak kekirim loh ke sistem. Akhirnya solusinya gimana? Rekening saya yang lama diminta ditutup sama bank, dibuatkan rekening baru. Nah, risiko reputasi seperti itu yang perlu dicermati atau diwaspadai. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai risiko reputasi? Oke, ada contoh yang lain mengenai risiko reputasi selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bank BSI?
Banyak ya contoh-contoh risiko reputasi namun tidak terekspos. Masuk ke risiko 7, risiko strategik. Risiko strategik adalah suatu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan serta strategik atau kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Apa contohnya risiko strategik? Ayo. Gagal beradaptasi dengan pesaing mungkin ya, Bu. Ya, silakan. Bahasa ayo. Namamu siapa? Yusri. Kok terus kebes ngono sih, Nak? Ya Allah. Tak nol. Sama Warid. Nurwali. Ahmad Khairul Nurwali. Ya, oke. Apa gimana yang online? Tadi kurang dengar. Buka cabang sepi, Bu. Nah, buka cabang sepi, betul sekali ya. Banyak beberapa bank yang Kegagalan beradaptasi dengan pesaing, Bu. sini aja, di depan atau di belakang sana nggak apa-apa. Jadi biar satu garis. Saya biar nggak tolak-tolak soalnya banyak yang nggak masuk. Hari ini temenmu. Oke, selain buka cabang sepi, apa resiko strategik? Bersaing, Bu. Kalah saing. Kalah saing dalam bidang apa nih? Misalkan menawarkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Oke, berarti di tempat lain penawarannya lebih cepat dan lebih mudah. Oke ya. Ada Oke. lagi untuk resiko strategik? Betul sekali. Ada beberapa Perubahan bank, strategi visi dan ada beberapa bank yang ternyata mengeluarkan biaya besar untuk buka kantor cabang pembantu dan ternyata sepi. Pada akhirnya ditutup kembali. Kemudian resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Resiko kepatuhan contohnya apa? Bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Contohnya apa? Resiko kepatuhan ini dekat sekali dengan resiko yang namanya fraud. Jangan ngomong sendiri. Dekat sekali dengan resiko yang namanya fraud. Artinya bank itu karyawannya ada yang bersikap nakal atau tidak patuh terhadap aturan. Contoh, ada beberapa nasabah prioritas yang males datang, yang belakang saya ribut sendiri, yang malas datang ke kantor, kemudian minta dana setorannya diambil ke rumah. Oleh karenanya ada karyawan yang bertugas mengambil ke rumah, tapi ternyata tidak disetorkan. Ya mungkin tidak serta-merta sekali itu ya melakukan fraud, tapi nanti setelah kegiatan keberapa begitu ya, itu yang dimaksud dengan risiko kepatuhan. Dari poin 1 risiko kredit sampai poin 8 ada yang mau ditanyakan atau enggak? Sebelum kita masuk ke pembedanya yang membedakan dengan bank syariah itu apa? Kalau bank syariah manajemen risikonya 8 ini ditambahin nanti dengan 2. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak ada kita masuk 2 risiko tambahan bagi perbankan syariah. Yang pertama ada risiko imbal hasil atau rate of return risk. Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana. Contoh, kalau kita sudah janji memberi nasabah itu 1 tahunnya, 1 bulannya itu 0,5%. Ya, dalam risiko imbal hasil ada hal-hal yang biasanya bank itu tidak bisa memberikan 0,5, tapi 0,2 dan 0,3. Contohnya seperti itu. Dan itu kalau di syariah itu diperbolehkan. Artinya apa? Rate of return risk atau risiko imbal hasil ini dikembalikan lagi kepada banknya.
Kalau seumpama kamu nggak bisa memenuhi 0,5%, berarti 0,2 atau 0,3 atau di bawahnya juga nggak apa-apa. Begitu pula di sebaliknya. Kalau bank tidak bisa memenuhi janjinya, ngasih bunga atau ngasih imbal hasil ya, karena kalau di bank syariah kita nggak kenal bunga, istilahnya di atas 0,5%, katakanlah bisa 0,7 atau 0,8, ya itu sebaiknya diterima oleh nasabahnya. Artinya apa? Bank syariah itu lebih fleksibel dalam menentukan rentang bagi hasil kepada nasabahnya, dan nasabahnya itu biasanya nggak akan protes. Ya, saya kurang tahu kalau di bank konvensional karena menurut saya bunganya kecil sekali, daripada ribet ngurusin bunga, wis saya biarin aja, mau berbunga karepmu, nggak berbunga juga karepmu. Kalau di bank contohnya juga di BCA ya, itu seperti itu. Jadi saking kecilnya itu wis sampai, kalau menurut saya itu kurang bisa dinikmati gitu ya. Jadi mending pindahkan ke bank-bank yang syariah aja kalau memang mau investasi, mau deposito, bunganya lebih gede di situ daripada ditaruh di BCA. Teman saya tuh pernah cerita, dia tuh punya uang 60 atau 70 juta gitu ya. Memang nggak banyak. Ditaruh di BCA, bunganya 1 bulan itu cuma 5.000 rupiah. Buat bayar biaya bulanannya aja yang 20.000 itu nggak cukup. Akhirnya dia pindahkan ke bank BSI, padahal dia itu non Islam gitu. Dia bilang, aku ya kepingin ya sesekali ngerasain dapat bunga itu seperti apa. Nah, memang ternyata di BSI bunganya lebih gede. Dia 1 bulannya itu bisa dapat sekitar 112.000 atau 140.000 ya, saya lupa. Pokoknya ratusan ribu gitu loh. Dan dibandingkan dengan BCA yang cuma bisa ngasih 5.000, dan itu pun masih potong biayanya 20.000. Akhirnya dia meskipun nonis itu punya tabungan di BSI. Saya juga rada aneh gitu ya. Wong itu tuh wong Islam, tapi dia mau berbuka kok sampai kayak begitu. Dia bilang, ya aku kan ya kepingin uangku berkembang, nggak cuma gitu-gitu aja. Dan BCA itu tidak cukup baik untuk menganakkan duitku, katanya gitu. Padahal kan mestinya nggak boleh ya makan riba ya. Cuman kalau menurut saya mau riba atau imbal hasil itu cuma beda istilah aja. Sama beda di akad. Sama istilahnya kalau kita di bank syariah, itu kita juga dapat lebihnya gitu ya dari uang kita yang kita tanamkan di situ. Cuman istilahnya bukan bunga. Karena kalau dalam agama Islam, bunga itu kan dilarang, riba. Tapi kalau imbal hasil gak apa-apa. Padahal secara proses, secara mekanisme iku podo ae. Yang membedakan hanya apa? Satu istilah, yang kedua akad. Bank syariah itu punya akad. Akad itu adalah perjanjian di awal. Dan itu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kenapa dengan adanya akad itu akan membuat segala sesuatunya lebih baik? Karena sudah dibicarakan di depan. Artinya urusan bunga bagi hasil. Lek bank untung kamu tak kasih 0,5, lek bank rugi kamu bisa dapat di bawahnya itu. Kalau lebih kinerjanya banknya bisa di atasnya itu, dan nasabah gak ono satupun yang protes. Enaknya kalau dikunci pakai sistem akad itu seperti itu. Oleh karenanya teman saya yang nonis itu nyaman sekali masuk tabungannya, depositonya itu di BSI atau bank syariah. Lek dipikir-pikir rencana rada lucu ya, konyol ya. Tapi ya sudah, suka-suka dia, duitnya dia juga. Oke, resiko imbal hasil seperti itu. Kemudian resiko yang kedua adalah risiko investasi. Nah, risiko investasi ini adalah risiko di mana bank ikut membiayai, ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Teman-teman bisa lihat skema al-mudharabah atau perjanjian bagi hasil antara nasabah dan bank. Nah, ini antara nasabah dan bank. Nasabah disebutnya mudorib dan bank disebutnya sohibul mal. Kalau terjadi kerugian di bank syariah, bank kan ngumpulin duit nih dari nasabah. Kemudian duit itu disalurkan. Setelah disalurkan ternyata rugi. Nah, otomatis banknya akan ikut menanggung kerugian.
tanggungan kerugian yang ditanggung oleh bank itu yang menyebabkan bagi hasilnya ke nasabah itu kecil. Tapi itu biasanya nggak berjalan lama ya. Di bulan berikutnya biasanya sudah mulai terjadi kenaikan lagi. Nah, saya nggak tahu kalau di bank konvensional sepertinya nggak ada ya sistem kayak gini. Artinya, lek wis angsuranmu 1 bulan 100.000, mau kondisi usahamu itu rugi atau mau untung, kamu juga harus bayarnya 100.000. Tapi kalau di bank syariah beda. Kalau usaha kita mengalami kerugian, kita bisa lapor ke banknya. Mungkin di bulan ini kita tidak bayar 100.000, tapi nanti di bulan depan akan istilahnya ditambahkan gitu ya. Jadi mungkin bulan ini saya cuma bisa ngangsur 80.000. Nanti yang 20.000 ditaruh di bulan berikutnya. Kayaknya kalau bank syariah itu lebih fleksibel kalau dalam hal seperti ini. Oke, ini alur transaksinya bank syariah. Nomor 1, negosiasi dan akad mudharabah. Ini yang membedakan kita dengan bank konvensional. Yang kedua, pelaksana usaha produktif ini dilaksanakan. Yang ketiga, membagi hasil usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah. Kemudian kerugian kalau bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Dan yang keempat, menerima porsi laba atau menerima pengembalian modal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai bagian ini? Yuk, masuk. Di sini aja nggak apa-apa. Biar saya satu garis ngelihatnya nggak tolak-tolak kiri kanan. Oke, namamu siapa yang baru datang? Ahmad Fatoni. Oke. Hari ini banyak yang nggak masuk, yang sakit, apa segala macam. Bisa tolong dilihat di grup. Terus saya dikasih tahu siapa aja yang nggak masuk. Aga? Dari atas aja bacanya, biar sekalian saya rekap. Yang dari atas siapa tadi yang izin? Siapa? Cindy. Sebentar. Cindy, kalau sing jenenge Cindy. Oh, Cindy. Izin ya. Oke, siapa lagi? Agak izin. Oke, siapa lagi? Aisyah sakit. Oke, lalu? Firanisa. Ya, kenapa? Izin juga. Lalu? Eliezer izin. Oke. Sakit. Terus? Izin. Siapa lagi? Milan izin. Terus? Sevia izin. Sakit. Udah? Nada Syifa, ada keterangan nggak? Nggak ada? Sakit. Oke, berarti udah beres absennya hari ini. Oke, teman-teman masuk kembali ke alur transaksi mudharabah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita next. Nah, ini. Penilaian resiko pada bank syariah. Hasil penilaian, dampak, dan probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. Kalau low berarti dampaknya kecil dan nggak ada kerugian keuangan. Kalau low to moderate, kerugian keuangannya kecil, terdapat gangguan dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Kalau moderate itu terjadi gangguan namun masih bisa melanjutkan bisnisnya. Kerugian keuangan yang besar, reputasi terganggu itu pada moderate to high, dan pada high itu ada gangguan bisnis yang signifikan,
kerugian keuangan yang sangat besar, dan reputasi bank yang terganggu. Karakteristik risiko perbankan pada bank syariah. Secara teori, ya, pada sisi liabilitas, bank syariah hanya memiliki dana investasi atau investment deposit. Sedangkan pada sisi aset, dana investasi ini selanjutnya akan disalurkan melalui kontrak bagi hasil atau profit sharing atau mudharabah iku mang. Ya, berdasarkan sistem ini, fluktuasi yang terjadi pada sisi aset akan secara otomatis ditopang oleh konsep resharing. Ini yang membedakan dengan bank konvensional. Kalau di bank konvensional, kalau resharing kan, rugi PNBP, lek untung, ya berarti kamu harus mau bagi sama aku. Adapun karakteristik risiko sistemiknya adalah sebanding dengan risiko yang melekat pada reksadana atau mutual fund. Pada sisi aset, investasi bisa dilakukan melalui modal pembiayaan berbasis bagi hasil, namanya mudharabah dan musyarakah, dan model pembiayaan berbasis pendapatan tetap atau fixed income seperti murabaha. Jual beli dengan markup, jual beli dengan cicilan, istisna atau salam, penyerahan objek jual beli ditangguhkan, atau pembayaran di muka, dan ijaroh atau sewa menyewa. Ya, istilah-istilah ini mungkin baru bagi teman-teman, tapi minimal kita pernah belajar sekali, minimal teman-teman itu pernah dengar itu ya. Meskipun nanti kalau ditanya ijaroh itu apa lali, gak apa-apa ya. Yang penting sudah pernah mendengar. Ketiga, di sisi liabilitas dana pihak ketiga ini bisa dihimpun dalam bentuk rekening giro atau current account dan rekening investasi atau investment account. Jenis dana dalam bank syariah adalah card atau hasan, namanya hasan ya, atau card, atau pinjaman tanpa bunga atau amanah atau kontrak kepercayaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karakteristik risiko perbankan? Sudah mau selesai? Oke, model bank syariah menurut struktur aset. Yang pertama ada two-tier mudharabah. Artinya dia mengganti bunga dengan model profit sharing pada sisi aset dan liabilitas. Bunga itu di bank syariah nggak ada. Yang ada apa, Bu? Profit sharing. Padahal kalau dipikir-pikir secara analogi, secara harfiah, podo wae ya. Dalam hal ini bank syariah lebih berperan sebagai lembaga intermediasi investasi daripada sekedar menjadi bank komersial. Yang kedua adalah one tier. Dengan perangkat investasi yang bervariasi, modal pembiayaan yang berbasis tetap, pendapatan tetap, jual beli dengan markup, ini beli dengan cicilan, ijaroh, dan sewa menyewa. Jadi kalau one tier mudharabah ini punya perangkat investasi yang bervariasi. Modelnya adalah basisnya pendapatan tetap, kayak murabaha, jual beli, kemudian istiqna, jual beli dengan agunan, dan lain sebagainya. Bedanya apa kalau two-tier? Two-tier ini mengganti bunga dengan model profit sharing. Kalau yang ini one tier adalah pembiayaan dengan perangkat investasi. Ya, bedanya di situ. Oke. Bisa dipahami yang manajemen risiko bank syariah? Oke, kalau sudah kita masuk ke manajemen risiko yang untuk kepatuhan, mungkin 5 menit teman-teman silakan dibuka, dibaca dulu. Sudah saya upload ya? Sudah ya, oke. Yang untuk manajemen risiko kepatuhan 5 menit, silakan dibaca terlebih dahulu. Berarti sampai 19.24. Oke, masuk ke
konsep risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini risiko kepatuhan terhadap aturan perbankan. Sesuai dengan POJK nomor 65 tahun 2016, risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah dan risiko kepatuhan cenderung mengarah kepada risiko hukum. Sumber penyebab risiko kepatuhan adalah perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Kayak gimana contohnya perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan? Contohnya gimana? Ayo, atau yang bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Ayo, contohnya gimana? Ini jarang ya, jarang sekali terjadi, tapi memang ada. Soalnya apa? Perbankan itu adalah sebuah organisasi yang paling strikt dalam menjalankan manajemen risikonya. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan publik atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sudah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sesuai dengan prinsip syariahnya. Jadi fungsinya kepatuhan di bank itu adalah untuk memastikan atau sebuah tindakan preventif bahwa kebijakan, ketentuan, sistem itu dijalankan dengan baik oleh bank yang bersangkutan. Kita masuk ke proses identifikasi risiko kepatuhan, yaitu mereview kesesuaian aktivitas bisnis, kemudian mengidentifikasi adanya pelanggaran pada prinsip termasuk syariah pada keseluruhan aktivitas. Kalau memang banknya syariah, ini terkait atau tidaknya unsur riba, ada atau enggak, kemudian goror, masyir, dan tadlis. Penerapan manajemen risiko kepatuhan, contoh nomor 1, pelanggarannya adalah ketentuan giro wajib minimum, net open position, non-performing finance, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Di sanksi manajemen, sanksi terberatnya OJK bisa membekukan kegiatan usaha bank karena kalau dibiarkan akan menyebabkan kegagalan bank secara sistemik. Yang dimaksud dengan giro wajib minimum, net open position, dan net forming finance, serta batas maksimum pembayaran pemberian pembiayaan ini diberikan pada nasabah ya. Jadi artinya contoh batas maksimum pemberian pembiayaan. Kalau sebuah bank itu sudah ada aturannya, batas maksimalnya itu contoh katakanlah 1 miliar. Kalau banknya itu memberikan lebih dari 1 miliar, berarti sanksi terberatnya kalau sampai ketahuan oleh OJK, ini bisa menyebabkan pembekuan usaha kegiatan bank. Yang kedua, ketentuan dalam penyediaan produk. Artinya produk tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya yang disediakan oleh bank. Apabila terdapat perbankan yang mengembangkan produk di luar yang telah diizinkan oleh OJK, maka telah menyebabkan risiko kepatuhan terjadi. Yang ketiga, adanya ketentuan dalam pemberian pembiayaan. OJK akan memberikan peraturan yang cukup kompleks terkait pembiayaan yang tidak hanya tertuju pada besaran pembiayaan yang diberikan, namun juga adanya ketentuan lain yang mendukung pembiayaan seperti adanya jaminan. Yang keempat, ketentuan dalam pelaporan, baik internal, laporan kepada OJK maupun laporan kepada pihak ketiga dan yang lainnya. Dari segi manajemen, terdapat batasan dan larangan tertentu yang ditetapkan OJK demi menjaga data bank yang bersifat rahasia. Bank dan OJK ini senantiasa bersinergi dalam apa? Risiko kepatuhan, kemudian mengelola kegiatannya perbankan. Ya, jadi dia otomatis tunduk kepada OJK, aturan OJK dan aturan Bank Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah itu sama aja.
Kemudian yang kelima, pelanggaran 5 ketentuan perpajakan. Bank Syariah memiliki kewajiban untuk memotong langsung pajak dari dana yang diterima oleh nasabah. Kemudian yang keenam, ketentuan akad dalam kontrak, artinya akad-akad yang dibuat dalam kontrak harus memuat klausul kepatuhan dan beban prestasi. Yang ketujuh, pelanggaran terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional, artinya pelanggaran terhadap fatwa DSN, itu menyebabkan Bank Syariah nggak dapat pernyataan kesyariatannya dari DPS dan dari DSN atau Dewan Syariah Nasional. Bank Syariah ini lebih banyak yang mengawasi, selain BI, OJK, dia juga diawasi oleh fatwa DSN dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kemudian faktor yang dapat meningkatkan exposure risiko kepatuhan adalah yang pertama, kompleksitas usaha bank yang semakin meningkat akibat kemajuan teknologi. Yang kedua, banyaknya produk atau aktivitas baru yang dimiliki bank. Yang ketiga, jumlah volume dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat. Dan yang terakhir, banyaknya peraturan yang terbit memberikan dampak pada proses atau sistem bank dinilai berdasarkan kesiapan infrastruktur bank dan manusia. Terakhir, pemantauan terhadap risiko kepatuhan adalah pantauan implementasi. Yang kedua, pantauan pelanggaran. Yang ketiga, melakukan self-assessment. Strategi untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan adalah yang pertama, bank senantiasa harus menjadi mitra terpercaya bagi unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Yang kedua, bank meningkatkan compliance awareness dan compliance culture. Yang ketiga, bank menerapkan tata kelola terintegrasi dalam kerangka konglomerasi keuangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tugas? Setelah ini nanti akan ada diskusi. Jadi teman-teman menjawab soal yang nanti akan saya share. Seperti biasa, nomor ganjil mengerjakan soal ganjil dan NIM genap mengerjakan NIM genap. Setelah itu nanti kita ada diskusi antara yang online dengan yang offline. Nanti akan saya pilih siapa saja yang menyampaikan presentasinya mengenai bab 9 dan bab 10 materi kita pada malam hari ini. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Yang online? Izin bertanya, Bu. Ya. Bu, apa tantangan terberat Bank Syariah dalam menetapkan risiko kepatuhan di era yang sekarang, Bu, seperti era digital? Oke. Terima kasih, Bu. Menurut saya Bank Syariah itu lebih bisa menetapkan kepatuhannya terhadap risiko di era digital. Karena menurut saya Bank Syariah ini juga sudah menjalankan VUCA ya, volatility, kemudian U-nya itu saya lupa apa, C-nya complexity, kemudian A-nya itu agile atau kecepatan. Artinya Bank Syariah itu sekarang sudah mulai banyak berbenah. Dia sudah tidak seperti Bank Syariah zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan cuma ada bank muamalat saja ya, Bank Syariahnya. Kalau sekarang BSI itu sudah bagus, kemudian BCA Syariah itu sudah bagus, BNI Syariah sudah bagus, BRI Syariah itu sudah bagus. Tantangan terbesarnya mungkin buat mereka adalah menarik para nasabah yang masih berada di ranah konvensional untuk menjadi deposannya Bank Syariah. Masih banyak orang yang menganggap bahwa bank syariah sama bank konvensional itu sebenarnya nggak ada bedanya. Hanya beda bank aja dan ditempelin label syariah. Nah, itu kembali lagi kepada sosialisasinya kita tuh seperti apa. Apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional? Tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah akadnya, yang kedua adalah sumber dana, yang ketiga adalah pengelolaannya. Nah, tantangan terbesarnya bank syariah menurut saya itu adalah gimana caranya
ngerayu orang-orang yang masih punya di rekening konvensional itu supaya nabung di bank syariah. Itu sih kalau menurut saya. Barangkali ada yang berpendapat lain, teman-teman di sini maupun teman-teman online silakan. Kalau dari segi kepatuhan namanya bank itu lekat dan dekat sekali dengan yang namanya kepatuhan. Baik dari kepatuhan dari regulasi, baik dari kepatuhan dari segi sisi operasional, itu pasti sudah lekat dan dekat sekali kalau yang namanya bank. Itu jawaban saya. Yang mau berpendapat silakan. Kira-kira apa ya yang jadi tantangan terbesarnya ya? Bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Mau tanya Bu, dong, Bu. nanya. ya silakan. Bu boleh diberikan penjelasan kembali atau contoh tentang yang poin strategik untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan, terutama untuk poin meningkatkan compliance awareness dan compliance culture-nya, Bu. Itu contohnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Nah, ada di slide materi berapa itu? 9 atau 10 ya? Yang 10, Bu. Oke. Yang terakhir, sebelum slide terakhir. Strategi untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan, tapi yang Oh, poin oke. nomor 2. Ya, Contohnya setuju. seperti apa? Nah, ini ya. Strategi untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan. Menjadi mitra terpercaya bagi unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Kita tahu fungsinya bank maupun bank konvensional atau bank syariah. Kalau kita punya kredit atau kita nggak ngambil kredit di dia, mungkin kita punya rekening, punya tabungan di situ, punya giro di situ. Nah, menjadi mitra terpercaya artinya bank harus menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa dipercaya dan memberikan keamanan serta kenyamanan terhadap duit nasabah yang dikelola. Bu, kalau saya nggak punya duit, ya berarti kemungkinan besar kamu mungkin punya kredit di sana, ya. Kalau yang nggak punya duit, ya nggak punya kredit, ya memang nggak ada hubungannya sama bank. Cuman kalau yang punya duit ditaruh di sana, tentunya kan kita pengen bank yang kita percayai itu menjadi bank yang dipercaya juga oleh masyarakat pengguna layanan. Contoh, kita mau bertransaksi nih, pakai M-Banking. Biasanya mesti ditanya, M-Bankingnya apa? Kebanyakan besar selama ini saya pakainya BCA. Meskipun tidak jarang juga ada yang pakai rekening-rekening bank yang lain. Nah, BCA itu sudah membuktikan bahwa dia menjadi mitra terpercaya bagi unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Kita mau transfer lewat BCA juga oke, BCA mau transfer balik ke rekening kita juga oke. BCA itu juga dipercaya oleh bank-bank yang lain, oleh deposan-deposan yang lain untuk dijadikan istilahnya kita mau transfer ke BCA dari BRI, dari BNI, itu aman-aman aja. Seperti itu, menjadi mitra terpercaya bagi unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Fungsi pendukung lainnya siapa aja? Banyak sih stakeholder, contohnya kerjaan kita. Ada yang mentransfer dana dari segi apa namanya bahan. Nah, ada yang kirim dana untuk bahan. Artinya BCA menerima limpahan dari dana lain atau BCA melakukan transfer ke pihak lain. Sementara ini yang saya percayai untuk mengelola bisnis itu memang BCA. Oleh karenanya rekening saya yang lain kayak BNI itu kan memang sebagai rekeningnya payroll ya, itu saya biarin aja dananya masuk tapi nggak pernah keluar-keluar, atau kalau perlu memang saya transfernya ke BCA karena lebih mudah juga dari segi platform. Platformnya BCA mungkin kalau ada yang pernah punya M-Bankingnya BCA, silakan dibandingkan dengan M-Bankingnya yang lain. Jadi M-Bankingnya BCA itu gampang banget cara pengoperasiannya dan nggak ribet ya kalau menurut saya kalau dibandingkan sama punyanya BSI atau BNI atau BRI. Jadi mitra terpercaya itu adalah penjelasannya seperti itu.
Yang kedua, meningkatkan compliance awareness dan compliance culture. Compliance itu adalah kepatuhan. Compliance awareness adalah kepatuhan dalam hal yang kita bisa menghargai bank itu sampai benar-benar kita, wes pokoknya kalau bisnis ingatnya bank ini. Kalau mau transaksi ini ingatnya bank ini. Artinya sampai bisa jadi seperti itu di mindsetnya masyarakat dan juga compliance culture. Untuk kedepannya kita mau milih bank yang seperti apa, itu memang disesuaikan dengan karakter kita. Kalau saya pengennya yang halalan toyiban, yang biar selamat dunia akhirat, makanya saya pilih bank BSI, boleh, monggo. Saya mengutamakan kecepatan, bank BSI, enggak deh, soalnya kapan hari itu pernah terjangkit risiko reputasi. Saya lebih percaya ke BCA aja, monggo, boleh juga, enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud compliance awareness itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah awareness atau sebuah kesadaran atau penghargaan terhadap sebuah bank yang kita percaya bisa membantu bisnis kita, transaksi kita, nyimpen duit kita dengan aman, dan untuk kedepannya compliance culture-nya itu seperti apa. Dilihat dari segi kepatuhannya. Dari segi kepatuhan BCA itu, saya punya tabungan BCA itu kalau nggak salah mulai saya zaman kuliah, berarti tahun 94. Sampai sekarang itu dia tidak pernah dihack. Terus terang saja. Dari sistemnya, kemudian dari pembobolan dana-dana di rekening apa segala macam, bahkan mulai 94 itu kan BCA itu kalau nggak salah saya lupa tahun berapa ya, pokoknya awal-awal dia itu sudah punya m-banking. Tapi sampai sekarang alhamdulillahnya tidak pernah terjadi kemacetan ataupun error ataupun nggak pernah bisa diakses, itu nggak pernah. Jadi oleh karenanya sampai sekarang saya masih BCA minded meskipun katanya teman-teman biaya bulanannya mahal, ya 20.000 sih. Kalau menurut saya worth it sama keamanan dan kenyamanan saya sebagai nasabah. Apalagi buat saya yang uangnya nggak terlalu banyak ya. Jadi dibutuhkan bank-bank yang aman. Yang terakhir, menerapkan tata kelola terintegrasi dalam kerangka konglomerasi keuangan. Artinya tata kelola yang terintegrasi itu adalah tata kelola yang benar-benar kompak. Dari divisi operasional sampai divisi finansial, sampai divisi marketingnya itu semua menerapkan tata kelola integrasi yang sangat baik. Masih ingat, integrasi adalah kesatuan dalam pengelolaan instansi atau organisasi. Nah, bank yang baik itu harus bisa mewujudkan tata kelola terintegrasi dalam kerangka konglomerasi keuangan atau dalam rangka mewujudkan gimana sih caranya biar masyarakat itu percaya bahwa bank kita atau di tempat kita naruh duit itu pasti aman, pasti nyaman, pasti untung, dan juga pasti tidak menimbulkan keraguan-raguan. Seperti itu sih kalau menurut saya penjelasannya. Makasih banyak Bu Mariana untuk penjelasannya kembali. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Masih Bu, satu. Silahkan. Bu, Ada satu juga, Bu. Ya. Bu, siapa ya Bu yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan memantau resiko kepatuhan di bank syariah atau ada lembaga khusus nggak Bu? Gitu. Terima kasih Bu. Thank you. Kalau lembaga khususnya seperti yang tadi saya sampaikan, seluruh bank di Indonesia, baik bank syariah maupun non-bank syariah, itu diawasi oleh Bank Indonesia sebagai regulator tertinggi kita yang ada di Indonesia dan OJK. OJK memastikan tata kelola penerapannya itu terintegrasi dengan baik. Tapi kalau bank syariah ada dua lagi tambahan pengawas. Yaitu yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah dan yang kedua adalah Dewan Syariah Nasional. DPS dan DSN ini sama-sama mengawasi syariah tapi lain, istilahnya lain fungsi ya. Kalau DPS mungkin orang-orangnya berbeda, kalau DSN orang-orangnya berbeda. Seperti itu. Jadi mereka harus bisa membuktikan kepatuhannya kepada 4 elemen. BI, OJK, DPS, dan DSN, khusus untuk bank syariah. Kalau bank konvensional cukup 2 aja, BI dan OJK saja. Seperti itu.
Berarti emang lebih banyak yang bank syariah ya Bu ya untuk diawasinya ya. Oke, Yes. baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, satu lagi silakan. Tadi ada yang mau nanya? Iya Bu, malam. Ini kayak semacam pengalaman pribadi gitu sih Bu. Ada temen saya tuh orang tuanya, dia ada investasi kalau nggak salah di Maybank. Nah, Maybank itu Oke, kan salah satu bank yang besar ya Bu di Indonesia. betul, Dan itu betul. investasinya lumayan besar Bu. Tapi kayak semacam kayak saham gitu Bu. Nah, tapi ternyata uangnya nggak kembali. Itu keamanannya gimana Bu? Nggak dijamin atau gimana sekelas Maybank? Terima kasih Bu. Ya. Investasi di bank itu memang tidak ada yang dijamin, ya. Jadi meskipun ada jaminan dari BI dan OJK bahwa yang dijamin itu hanya 1 miliar, itu masuknya kalau tidak di tabungan ya di deposito. Artinya sebelum ditawari untuk saham, dana reksa maupun aset-aset bergerak lainnya, biasanya nasabah itu kan sudah diedukasi. Sudah dikasih tahu sama marketingnya, kalau rugi adalah kerugian ditanggung sendiri, kalau untung ya kerugian dibagi dua antara bank dengan nasabah. Jadi semestinya klausul-klausul atau pasal-pasal seperti itu memang harus diperhatikan. Di mana-mana yang namanya investasi harus dipergunakan duit yang benar-benar nganggur. Supaya apa? Kalau terjadi kecelakaan, investasinya gak balik, investasinya habis, itu tidak ada orang yang merasa terzolimi atau tersakiti. Sama halnya dengan investasi di asuransi. 2 minggu lagi kita akan membahas masalah asuransi. Investasi di asuransi itu juga tidak ada maksudnya siapa yang akan bertanggung jawab kalau duit investasinya habis. Sama, di bank pun juga seperti itu. Oleh karenanya berhati-hatilah kalau ditawari untuk nabung di reksadana atau punya saham atau apapun lah yang menunjukkan bahwa kita menaruh sebagian besar atau sebagian kecil uang kita ke dalam portofolio atau tempat tertentu. Dan memang betul, bukan hanya sekelas Maybank aja, bank-bank yang kecil pun yang punya reksadana atau dana reksa kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri itu kan juga punya reksadana atau untuk investasinya nasabah. Itu kalau seumpama investasinya itu jeblok, itu juga tidak dapat mengembalikan. Sama aja di Maybank pun juga seperti itu. Itu. Makasih Bu. Thank you. Teman-teman, kita masuk ke tugas. Saya share dulu. Yang offline silakan disediakan kertas dan ballpoint-nya. Kak Gowo njaluk koncone. Oke, silakan. Soalnya kali ini adalah studi kasus tentang bank syariah. Silakan dijawab 5 pertanyaannya. Nanti saya akan pilih siapa yang akan mempresentasikan. Bisa dilihat soalnya di grup, udah muncul? Sudah ya? Oke. Silakan mengerjakan. 4 ya, Bu? Soalnya di PPT cuma 4. Saya udah sampaikan ke Mbak Desti buat yang offline. Ini Bapak Ibu sudah saya share di chat.
Ya, Bu, yang online dikerjakan pakai PPT atau nggak usah, Bu? boleh pakai Word aja. Makasih. Yang ganjil nomor 9, yang genap nomor 10. Sudah ada yang selesai? Belum. Oke. Bu Mariana, maaf Bu. Ini kalau yang online udah selesai bisa langsung dikumpulin atau gimana ya Bu? Dikumpulin langsung. Ada linknya udah dibikinin sama Mbak Desti. Sudah ada di learning dan di komen ya Ibu, Bapak. Mariana, maaf Bu. Mau tanya, ini kan dari ada 2 teman yang lagi setup untuk acara besok ya Bu. Itu apa bisa kumpulin besok atau ada waktu pengumpulannya gitu Bu? Ya, boleh, nggak apa-apa. Buat yang masih ada acara sampai Minggu ya, saya tunggu ya. Berapa Bu? Yang nggak masuk ya, saya umumin di grup aja ya. Baik, makasih Bu Mariana. Yang udah dikumpulin dulu, tak bacanya dulu. Jadi absen ya. Ini udah deh. Sudah ya. Wes diresi. Minggu depan aja diskusi ya. Terus kalau gitu yang selesai boleh pulang. Jadi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Mariana. kasih Ibu Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariana. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Wabarakatuh. Nanti ya. Wes gak udah toh, Rek. Ya, hati ya. Masih hujan ya? Ya, sudah mulai. Ya.
Kasih ya. Hati-hati ya. Ya.